Oke, ya. Terima kasih atas undangannya. Saya dapat undangan ini dari Pak Agus, ya. Terima kasih buat Track Pro yang sudah memberikan kesempatan juga ya untuk saya bisa sharing dan berbagi di sini. Dan saya diminta untuk sharing topik terkait dengan peer-to-peer lending ya. Judulnya adalah rahasia cuan masa kini ya. Apakah memang peer-to-peer lending itu adalah salah satu instrumen investasi yang tepat atau tidak? Nah, memang akhir-akhir ini mungkin yang lebih ngetren itu kripto ya, kripto, saham dan sebagainya. Tapi ada baiknya juga kita bisa melihat satu instrumen investasi yang mungkin jarang dibahas oleh orang, yaitu peer-to-peer lending. Nah, sedikit tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Ike ya. Jadi saya adalah dosen di jurusan Teknik Sipil di UK Petra di Surabaya, dan ini juga membuktikan bahwa tidak harus background-nya finance ya untuk bisa mengerti investasi ya. Jadi asalkan kita mau untuk belajar dan juga mau untuk praktek, maka harusnya semua instrumen investasi itu tidak susah untuk kita pelajari dan mengerti logiknya seperti apa ya. Nah, di sini saya sendiri bukan sebagai akademisi ya, tapi saya sebagai praktisi di sini ya, karena memang benar saya sebagai dosen, tapi untuk investasi sendiri saya belajarnya bisa dibilang otodidak gitu ya. Learning by doing, mencoba, ada jatuh bangun dan ada sebagainya. Mungkin saya ceritakan background saya sedikit. Jadi saya pertama kali investasi di saham itu tahun 2013. Kemudian 2017 saya pertama kali invest di peer-to-peer lending, mencoba untuk masuk di peer-to-peer lending. Saya sempat mencoba 4 peer-to-peer lending di 2017, dan di 2020 tambah 1 peer-to-peer lending lagi ya. Jadi saya sudah memiliki pengalaman investasi di 5 platform peer-to-peer lending. Kemudian saya juga invest di reksadana, dan bulan Oktober 2019 saya membuat channel Dodi Bicara Investasi. Ya, ini mau ulang tahun yang kedua ya channel Dodi Bicara Investasi. Nah, meskipun memang kalau dilihat di 5 atau 10 video terakhir itu isinya kebanyakan tentang reksadana ya, tapi video pertama saya itu kalau boleh jujur adalah video tentang peer-to-peer lending. Oke. Nah, saya akan membagi sharing saya pada hari ini menjadi 5 topik besar. Topik pertama adalah saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu peer-to-peer lending, kemudian apa sih peer-to-peer lending itu di tengah instrumen investasi yang lain ya, apa plus minusnya, apa perbedaannya, kemudian apa mungkin isu-isu yang beredar di luar seperti apa. Saya akan coba jelaskan dari sudut pandang investasi saya selama 4 tahun di peer-to-peer lending. Kemudian di topik yang kedua adalah ada lebih dari 100 platform peer-to-peer lending, dan saya akan coba menjelaskan cara saya untuk memilih, memfilter mana peer-to-peer lending yang kita bisa coba lebih dulu ya. Ada beberapa kriteria yang saya tetapkan. Nah, di topik ketiga dan di topik keempat ini saya akan coba simulasikan langsung ya, simulasikan langsung. Saya akan buka akun saya di beberapa peer-to-peer lending ya, yang berbasis web. Memang ada yang berbasis HP, tidak bisa saya tunjukkan, tapi yang berbasis web nanti saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu hadirin sekalian ya. Jadi kita bisa lihat secara real seperti apa, dan juga histori transaksi saya ataupun investasi saya di peer-to-peer lending. Dan yang terakhir, topik kelima, ini mungkin yang paling penting ya, cara untuk menghitung cuannya kita ini berapa sih cuan sebenarnya ya, dipotong dengan pajak, dipotong dengan misalnya gagal bayar, ataupun nanti ada macam-macam ya, kita nanti akan coba hitung kira-kira cuannya berapa, dan mungkin kalau dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya, apakah menguntungkan atau tidak. Oke, semoga saya bisa sharing ini sepanjang 50 menit sampai 1 jam ke depan ya. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama adalah, apa itu peer-to-peer lending? Nah, peer-to-peer lending sendiri itu adalah instrumen investasi ya. Jadi kita harus sepakat dulu sebenarnya, investasi itu apa sih? Jangan-jangan di antara kita semua punya banyak pemahaman yang berbeda-beda tentang investasi. Nah, investasi sendiri ini saya tulis IMO ya, in my opinion. Karena kalau tanya orang yang satu, ada yang bilang ini tuh investasi, ini bukan investasi. Tapi saya punya pemahaman sendiri apa yang dikatakan sebagai investasi dan apa yang bukan. Nah, yang pertama adalah definisi dari investasi itu adalah ada uang atau modal yang ditanamkan ya. Jadi kita bicara investasi pada produk keuangan ataupun pada real asset gitu ya.
bukan mungkin investasi kepada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu memang juga investasi ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Kemudian yang kedua adalah investasi itu sebisa mungkin bisa menghasilkan cash flow atau produknya itu punya underlying aset yang juga menghasilkan cash flow di dalamnya. Ya ada beberapa yang misalnya beli jam tangan ya, bilang untuk investasi, tapi kalau bagi saya jam tangan itu bukan investasi yang produktif ya, karena tidak bisa menghasilkan cash flow. Ada yang bilang lukisan gitu ya, beli lukisan itu juga investasi ya. Ya memang bisa betul ya, mobil antik dan sebagainya, cuman saya lebih memprioritaskan kalau saya investasi itu di investasi yang menghasilkan cash flow. Ya seperti bunga, deposito, ataupun sewa properti, ataupun dividen saham, ataupun imbal hasil dari peer-to-peer lending itu adalah cash flow yang dihasilkan. Ataupun reksadana, di mana di reksadana itu produk di dalamnya adalah deposito, kemudian obligasi, dan saham yang sama-sama menghasilkan cash flow. Nah, yang berikutnya adalah masa yang akan datang. Maksudnya masa yang akan datang adalah yang namanya investasi itu perlu waktu, ya. Jadi ketika ada orang yang menawarkan instrumen investasi apapun ya nanti ya ke depannya ya di masa yang akan datang, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa bisa untung dengan cepat ya, 1 minggu atau 1 hari atau 1 bulan bisa dapat untung 10%, 20%, atau berapa gitu yang tawarkan ya, hati-hati ya, jangan-jangan itu adalah investasi bodong. Ya, jadi ada unsur compounding di sini, dan compounding itu perlu waktu untuk bisa berputar yang namanya keuntungan investasi. Dan yang terakhir adalah dapat dikelola secara pasif. Jadi ada beberapa instrumen investasi yang mengharuskan kita itu untuk di depan layar ngeliatin chart gitu, misalnya harus melakukan aktivitas beli dan jual. Nah, bagi saya itu bukan investasi, tapi itu lebih ke arah trading. Ataupun mungkin kita misalnya invest ke franchise gitu ya. Tapi ternyata setiap hari kita harus spend waktu 3, 4, 5 jam untuk di manajemennya, untuk kita ngawasi, untuk kita ngontrol jalannya investasi kita. Itu sebenarnya bukan investasi, tapi lebih ke arah bisnis ya. Kita membangun bisnis di situ. Jadi investasi itu benar-benar kalau kita taruh, kita mau tinggal, kita mau tutup akun kita gitu ya selama 1 bulan, kita nggak apa-apakan, itu bisa jalan sendiri. Ya, jadi di sini clear dulu apa definisi dari investasi, sehingga bisa tahu ya kira-kira mana yang instrumen investasi, dan kita bisa saling membandingkan ya. Tidak adil bagi kita untuk membandingkan, oh iya kalau saya punya uang misalnya 10 juta, saya taruh di peer-to-peer lending, kok untungnya cuma 10%. Saya putar sendiri untuk beli barang grosiran, untungnya bisa 50% lebih gitu ya. Nah itu beda ya, karena investasi itu memang dikelolanya secara pasif, bukan secara aktif. Oke. Nah, bicara sedikit dari instrumen investasi yang paling basic, yaitu deposito. Ya, jadi deposito itu return-nya harusnya sekarang sudah turun ya, sudah di bawah 3% rata-rata untuk bank besar ya. Tapi untuk bank-bank kecil ada lah yang di atas 3% ya. Return-nya dari deposito ini mengikuti yang namanya suku bunga BI ya, BI rate, di mana BI rate-nya kalau tidak salah mungkin sudah dekat-dekat 3% ya pada saat ini ya. Dan yang kedua adalah obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat hutang ya, di mana kalau surat hutang itu bisa diterbitkan oleh negara ya, ada untuk yang retailnya sendiri itu ada ORI, ada sukuk retail, ada saving bond retail, ada sukuk tabungannya. Artinya negara itu pasti perlu pendanaan ya, karena kadang-kadang penerimaan negara dan pembelanjaan negara lebih banyak pembelanjaannya, sehingga opsinya adalah mereka harus berutang, daripada berutang ke luar negeri dapat bunga yang besar, kemudian ada unsur politis dan sebagainya. Kenapa kok tidak minta tolong kita sebagai warganya untuk membantu negara gitu ya, dengan cara meminjamkan. Nah, ini adalah surat utang ya. Dan juga perusahaan juga sama, perusahaan juga bisa menerbitkan surat utang. Nah, nanti perhatikan ya, peer-to-peer lending ini lebih dekat ke obligasi ya, karena nanti basicnya dari peer-to-peer lending itu lebih ke arah kita mendanai orang atau meminjamkan uang kita ke orang lain. Dan orang lain itu akan membayar pokok dan bunganya, ya intinya seperti itu. Nah, return dari obligasi sekarang ya juga ikut turun, mengikuti BI rate, return-nya itu sekitar 5,5, bahkan ORI terbaru itu sudah 4,9 sekian ya, 4,95 atau 97 kalau tidak salah. Oke. Nah, yang ketiga adalah saham. Jadi saham ini beda dengan obligasi dan deposito. Kalau kedua ini itu kita bisa bilang ini adalah fixed income. Fixed income itu artinya instrumen investasi yang menjanjikan janji keuntungan di depan yang fix. Misalnya kalau kita dapat biliet deposito, kita tertulis di situ 3%, maka ya nanti ketika kita tarik habis masa depositonya,
kita akan dapatkan pokok plus bunga sebesar apa yang dijanjikan. Begitu pula dengan obligasi ya. Kalau saya beli obligasi negara ORI gitu ya, bunganya 4,95%, maka saya juga akan mendapatkan janji berupa pemberian bunga yang disetahunkan itu sebesar 4,95%. Nah, ini beda dengan saham. Kalau saham sendiri, kita itu istilahnya adalah memiliki suatu bisnis, di mana bisnis itu akan menghasilkan laba, labanya sebagian dibagikan untuk dividen, dan juga labanya itu bisa di reinvestkan ya untuk membuka kantor cabang baru, untuk ekspansi dan sebagainya, sehingga tahun depan laba dan penjualannya meningkat, sehingga ketika performa perusahaan baik, harga sahamnya bisa naik ya. Jadi ada dua yang kita dapatkan, dari capital gain dan juga dari dividen. Nah, memang peer-to-peer lending tidak bersifat memiliki bisnis atau memiliki perusahaan, tapi kita lebih meminjamkan perusahaan sama seperti obligasi ya, meminjamkan ke seseorang mirip seperti obligasi. Oke, nah kalau saham sendiri sekitar 10-13%, dividen 1-3%. Nah, ini instrumen investasi lain yang kita coba bandingkan juga dengan dengan peer-to-peer lending ya. Ada reksadana di sini. Jadi kalau reksadana itu merupakan sekumpulan orang ya, di mana orang itu akan menaruh dananya ke dalam satu wadah, dan wadahnya itu nanti akan dikelola oleh manajer investasi dan akan dimasukkan sesuai dengan produk yang kita beli. Kalau kita belinya reksadana pasar uang, manajer investasi akan mengalokasikan dana-dananya itu ke deposito. Kalau seandainya kita membeli reksadana obligasi, disalurkan ke obligasi tadi. Kalau belinya reksadana saham, mayoritas disalurkan ke reksadana saham ya. Dan memang agak beda ya, miripnya mungkin dengan reksadana obligasi karena underlying asetnya mirip ya. Oke, ini return-returnnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini pandemi memang sesuatu yang kita sesalkan gitu ya, karena ada banyak sekali hal-hal yang terganggu, perekonomian terganggu, kemudian ada banyak korban gitu ya, dan membuat segala sesuatunya itu menjadi terpotong gitu ya. Kalau dulu kita sudah punya planning mungkin 2020 akhir mau pergi ke luar negeri gitu ya, di planning dari awal tahun, ternyata tidak bisa ya karena memang ada pandemi dan sebagainya. Tapi ternyata di balik semua hal-hal yang kita sesalkan tadi, ada sesuatu yang ya ada bright side-nya ya, ada sesuatu yang membuat kita itu jadi lebih terpacu ya. Yang namanya teknologi itu bisa diakselerasi sebegitu cepatnya. Ada yang mengatakan kalau pandemi ini membuat teknologi yang harusnya keluar dalam 5 tahun itu maju menjadi 1-2 tahun. Dan di sini juga ada penelitiannya ya, ada orang yang meneliti mengatakan bahwa sebenarnya COVID-19 itu membuat yang namanya digital bridge, jembatan digital ke new normal ya, ke normal yang baru. Ada beberapa bidang usaha yang pada akhirnya itu harus beradaptasi secara drastis gitu ya. Mungkin orang dulu tidak banyak meeting secara online gitu ya. Kebanyakan harus pergi naik pesawat terbang, kemudian datang ke tempat tertentu, nyewa hotel, kemudian seminar dan seterusnya. Tapi ternyata dengan kita dipaksa untuk belajar menggunakan conference online seperti Zoom pada saat ini, bahkan saya itu bisa berbicara dengan Bapak Ibu yang mungkin berasal dari kota yang jauh berbeda dengan saya. Bahkan ada beberapa webinar itu yang kalau tidak salah saya sempat diundang ya, salah satu PPI di Malaysia gitu ya, Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia, ya kita beda negara dan kita bisa saling berbicara di situ ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini juga yang memunculkan yang namanya fintech revolution atau financial technology revolution. Kalau dulu kita ingat ya, beberapa tahun yang lalu yang booming itu adalah apps ya, Facebook, kemudian ada Google, kemudian ada apps-apps yang booming, tapi di beberapa tahun terakhir ini apps yang berbasis finansial itu yang booming. Setiap kali saya lihat di Instagram saya selalu ada ads yang kaitannya dengan finansial ya, karena memang saya follow-nya akun-akun yang finansial ya. Jadi pasti, tapi tetap ada saja beberapa aplikasi-aplikasi baru yang muncul gitu ya. Dan ini yang memang sedang terjadi pada saat ini. Nah, kalau kita lihat peta fintech yang ada di Indonesia, kita bisa lihat kalau sebenarnya fintech itu tidak hanya peer-to-peer lending ya. Ada banyak sekali peer-to-peer lending itu hanya bagian kecil ya. Yang pertama yang mungkin kita sering pakai sehari-hari itu adalah payment ya. Kalau seandainya kita lihat di apps kita ada dompet digital gitu ya, dompet digital juga berlomba-lomba untuk
saling memberikan diskon, promo, kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Ya, ada juga beberapa yang mensupport dari si payment tadi juga ada di sini gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah lending ya. Nanti kita akan coba bahas beberapa apps ya, beberapa aplikasi dari peer-to-peer lending ini setelah ini gitu ya. Kemudian ada banyak sekali, ada kripto, kemudian ada web berbasis accounting, ada personal finance dan wealth management gitu ya. Kemudian ada juga fintech-fintech yang berbasis comparison gitu ya. Misalnya Cek Aja, kemudian Halo Money dan seterusnya. Ada insurtech ya. Sekarang asuransi itu juga ada yang namanya insurance technology ya. Jadi artinya mungkin kalau dulu tuh berbasis agent ya, kita datang kemudian harus dipresentasi dan sebagainya. Sekarang ada juga yang berbasis teknologi, pakai app aja gitu ya. Jadi semuanya, kelengkapan semuanya, pengecekan dan sebagainya itu berbasis apps. Dan yang terakhir adalah crowdfunding, equity crowdfunding. Ya, itu nanti kita akan juga bahas apa bedanya crowdfunding, baik yang equity maupun yang donasi, dengan yang namanya peer-to-peer lending. Karena sebenarnya namanya mirip-mirip ya, crowdfunding kan mengumpulkan dana. Sedangkan kalau peer-to-peer lending kan kita ada peer-to-peer-nya, kita bersama-sama dengan orang banyak, itu juga meminjamkan ke UKM dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan coba jelaskan ya, kita akan masuk ke yang namanya peer-to-peer lending. Apa sih sebenarnya peer-to-peer lending itu dan mengapa peer-to-peer lending itu kita harus pelajari. Jadi saya pertama akan menjelaskan mekanisme yang lama ya, mekanisme yang sebelum peer-to-peer lending ini ada. Kita kalau sudah punya uang ya, kita punya uang, kita ke bank, kita deposito, bank akan memberikan ke kita yang namanya return. Returnnya biasanya ya tadi ya, sesuai dengan BI rate ya, misalnya 3% gitu ya, diberikan kepada kita. Nah, bank itu artinya berhutang kepada kita. Ya, kita itu nasabahnya, kalau lihat di pembukuannya di bank ya, di neracanya di bank ya, simpanan nasabah itu sebagai liabilitas bagi si bank. Artinya kalau si bank itu tidak bisa memutarkan uangnya dengan baik, maka ya yang ada ya mereka akan defisit ya, karena membayari kita terus gitu ya. Nah, makanya itu bank-bank berlomba-lomba untuk mendapatkan dana pihak ketiga ya. Contohnya saja kita kalau seandainya kalau saya ya di Surabaya itu ada yang namanya TP gitu ya, Tunjungan Plaza. Nah, sebelum pandemi dulu saya ingat ya, mesti ada satu setengah lantai yang dikhususkan untuk misalnya BCA prioritas. Ya, bagi orang yang punya BCA prioritas bisa parkir secara spesial ya, ada dapat privilege untuk bisa parkir di situ. Nah, apa yang bank kasih ya, mungkin bank itu kasih banyak sekali fasilitas, mungkin kita ke bandara kita bisa makan gratis, barang kita bisa diangkutkan, dapat macam-macam gitu ya. Tapi sebagai gantinya bank bisa mendapatkan dana yang sangat besar ya, miliar gitu ya, dengan bunga yang mungkin ya so-so gitu ya, nggak terlalu tinggi gitu ya bunganya. Nah, dari situlah bank nanti akan mengolah ya, uangnya akan dikelola, biasanya bank akan memberikan kredit atau pinjaman ya. Banyak pinjaman yang akan diberikan, bisa pinjaman untuk cicilan rumah, pinjaman untuk usaha, pinjaman untuk mikro, pinjaman untuk macam-macam. Dan mereka itu nanti akan mendapatkan keuntungan dari selisih marginnya ya. Misalnya kredit tersebut itu adalah 10% atau 12%, kemudian dana yang tadi diberikan ke nasabah itu sekitar 4% gitu ya, maka 12 dikurangi 4% itu adalah 8% ya. Nanti dipotong dengan biaya operasional, biaya apa-apa, mungkin nanti ketemu net marginnya itu mungkin bisa 4% atau 5%. Nah, itu kalau sudah kita kalikan dengan jumlah dana yang sangat besar, ya wajar saja beberapa bank besar tuh keuntungannya itu bisa sampai puluhan triliun ya. Setahu saya kalau tidak salah Bank BRI sebelum pandemi itu keuntungannya itu 30 triliun. Bank BCA itu sekitar 27 sampai 28 triliun keuntungannya. Dan bisa dibilang bank di Indonesia ini salah satu bank dengan margin yang paling gemuk ya se-Asia Tenggara gitu ya. Beberapa bank dari negara tetangga kita bahkan kalah dengan kita gitu ya. Nah, disinilah peer-to-peer lending itu coba masuk ya untuk mendobrak ini semua. Jadi kalau sebelumnya itu bank itu sebagai perantara, maka di sini bank itu coba untuk dihapuskan peranannya. Nah, lender nantinya itu akan difasilitasi untuk langsung mendanai ke borrower. Ya, jadi ketika kita itu investasi di peer-to-peer lending, itu artinya kita meminjamkan uang kita ke orang ya, borrower namanya ya. Nah, borrower itu macam-macam ya. Nanti ada beberapa aplikasi yang punya spesialisasi beda-beda. Ada aplikasi yang spesialisasinya itu di pertanian ya. Jadi dia akan mempertemukan kita dengan petani.
Ada juga aplikasi yang spesialisasinya itu untuk dengan woman empowerment atau ibu-ibu ya yang ada di desa. Kita nanti dipertemukan, kemudian kita nanti bisa meminjamkan dana kita. Ada juga yang spesialisasinya tuh ke UMKM ya, atau ada juga yang mikro yang sangat amat kecil ya, yang pinjamannya cuma 1,5 juta atau 2 juta, ataupun juga masih ada yang korporasi, yang PT, yang mungkin pinjamannya itu 200 juta sampai 2M gitu ya, itu ada. Nah, masalahnya adalah tentu saja kalau seandainya di yang pertama ini ya, kita taruh deposito misalnya 2 miliar gitu ya. Ketika si bank itu salah untuk meminjamkan, dia pinjamkan misalnya ke sektor yang salah gitu ya, dan sektor itu ternyata ada penurunan dan pada akhirnya korporasinya itu gagal bayar bunga ke bank gitu ya, kreditnya itu gagal dibayar, maka yang terjadi bank itu tetap harus membayar ke kita ya, mau kreditnya itu sukses, lancar atau gagal, itu tetap kita dapat bunga yang fix gitu ya. Dan ya jangan takut juga ya, ada juga yang namanya LPS yang bisa menjamin deposito kita. Sedangkan kalau di peer-to-peer lending ini, resiko gagal bayarnya itu bukan di platform peer-to-peer lendingnya, tapi di kita ya. Tapi sebagai gantinya kita bisa mendapatkan return yang lumayan tinggi. Kalau di sini marginnya mungkin bisa sampai 8% lebih ya. Kalau di peer-to-peer lending itu setahu saya kita itu bisa dapat sampai lebih dari 10% ya. Jadi benar-benar platform dari peer-to-peer lending itu paling ngambilnya sekitar 2-3% ya. Beda dengan bank yang bisa sampai 8-9%, belum lagi dipotong dengan macam-macam gitu ya. Nah, inilah mekanisme dari si peer-to-peer lending. Oke, nanti kita akan coba lihat ya, ada beberapa peer-to-peer lending yang di Indonesia ini seperti apa, ada plus minusnya apa saja, dan bagaimana cara kita bisa memilih. Itu ada di topik berikutnya. Nah, apakah peer-to-peer lending ini bisa dikatakan sebagai investasi? Jawabannya iya, karena satu, kita menanamkan modal kita ya. Ini 4 definisi investasi tadi. Yang kedua adalah menghasilkan cash flow. Ya, benar, kita menghasilkan cash flow. Ada beberapa skema pinjaman itu yang mirip kayak deposito, kita diberikan bunganya itu di terakhir gitu ya, kayak deposito ARO istilahnya. Ada juga yang sistemnya itu kayak cicilan ya, kita di setiap bulannya diberikan modal plus bunga. Ya itu ada skemanya seperti itu, yang artinya kita mendapatkan cash flow. Oke, yang berikutnya adalah jadi bukan capital gain ya. Kalau saham kan ada juga saham yang tidak bagi dividen tapi dapat dari kenaikan harga. Kalau di sini kita dapat modal plus return, imbal hasil atau bunga pendanaan. Nah, yang berikutnya juga sama, masa yang akan datang. Jadi peer-to-peer lending ini hati-hati yang menawarkan bunga cepat ya, satu hari dapat sekian persen gitu ya. Itu mungkin bisa jadi peer-to-peer lending yang bodong ya, atau yang ilegal gitu ya. Nah, itu hati-hati. Dan yang berikutnya adalah dapat dikelola secara pasif ya. Kita tidak perlu harus datang ke pedesaan, mengontrol orang-orang yang meminjam kita. Itu nanti ada tim dari peer-to-peer lending, ada tim credit scoring, ada tim debt collecting kalau seandainya memang pinjamannya macet, ada juga tim operasional yang nanti akan memantau prosesi seperti apa. Saya sempat investasi di satu peer-to-peer lending dan beberapa kali mereka mengirimkan saya produk UMKM ke rumah saya ya. Ada yang buat kerupuk apa gitu ya. Saya lupa persisnya. Ada yang buat makanan-makanan khas gitu ya. Dikirimkan juga ke saya kalau tidak salah sebelum pandemi yang lalu gitu ya. Nah, dari sini kita akan coba lihat ya di mana sih posisi peer-to-peer lending di tengah-tengah instrumen investasi yang ada. Oke. Nah, ini saya sudah petakan beberapa instrumen investasi yang mungkin Bapak Ibu cukup kenal di sini ya. Mulai dari deposito, kemudian reksadana pasar uang. Nah, ini kalau kita lihat di sumbu Y-nya, sumbu Y yang ke atas ini adalah resiko, sumbu X ini adalah return ya. Jadi yang namanya di ilmu ekonomi itu memang tidak bisa bohong ya. Kalau seandainya mau return-nya tinggi, otomatis kita harus siap dengan resiko yang tinggi pula. Resiko ada macam-macam. Ada resiko gagal bayar, ada resiko penurunan nilai, ada resiko bangkrut, ada resiko harganya bisa volatilitas market ya, bisa turun 20% karena ada isu misalnya Amerika mau tapering untuk apa-apa, itu semua wujud dari resiko gitu ya. Dan di sini mulai dari yang pertama ini adalah deposito dan reksadana pasar uang. Ini relatif resikonya lebih rendah, return-nya pun rendah, sehingga cocok untuk kita tempatkan dana jangka pendek kita, let's say misalnya 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, kita ada uang yang parkir, ya kita taruh aja ke deposito atau reksadana pasar uang. Jangan ditaruh di saham gitu ya. Kalau saham dalam 3 bulan belum tentu bisa naik investasi kita ya.
Yang namanya penurunan sudah turun banyak, masih bisa lagi lebih turun lagi. Dan itu memang yang terjadi ya di bulan Februari itu turun sampai IHSG turun sampai 10%, ternyata Maret lebih turun lagi lebih dalam, lebih turun lagi 10% gitu ya. Nah, itu kita harus perhatikan risk and return-nya. Nah, untuk dana jangka menengah ini biasanya 1 tahun lebih gitu ya. Itu kita bisa tempatkan di obligasi, reksadana pendapatan tetap, dan di peer-to-peer lending ya. Jadi ada juga memang peer-to-peer lending yang tenornya itu kurang dari 1 tahun. Let's say hanya 3 bulan atau 6 bulan. Tapi ingat di peer-to-peer lending itu ada kemungkinan untuk telat bayar, sehingga kita juga harus spare waktu kita. Ketika seandainya pinjaman kita telat bayar, jangan sampai kita harus nggak ada uang untuk bisa kita nggak bisa narik dan kita nggak ada uang cadangan gitu ya. Makanya saya selalu tekankan mindset untuk investasi peer-to-peer lending, baik tenornya kurang dari 1 tahun, itu adalah untuk jangka menengah. Uang dingin lebih dari 1 tahun. Oke. Nah, instrumen ini itu adalah instrumen yang berbasis fixed income atau instrumen yang berbasis hutang ya. Obligasi itu artinya kan kita menghutangi negara atau menghutangi perusahaan. Reksadana pendapatan tetap isinya obligasi tadi ya, surat hutang. Peer-to-peer lending kita juga menghutangi atau mendanai UMKM atau ibu-ibu di desa atau korporasi gitu ya. Jadi ini instrumen yang berbasis hutang. Nah, sedangkan ini adalah instrumen yang berbasis tanam modal atau kepemilikan. Ya, kita invest di properti, kita memiliki properti. Kita invest di reksadana saham atau reksadana indeks, itu juga kita memiliki 30-50 perusahaan-perusahaan terbesar yang ada di Indonesia. Kita investasi di saham, misalnya BCA gitu ya, saham nomor 1 secara market kapitalisasi di Indonesia, artinya kita sedikit banyak punya saham Bank BCA. Meskipun bukan berarti kita datang ke Bank BCA, antri mau misalnya nabung, kita langsung ngomong ke tellernya ya, saya yang punya BCA, saya ini bos kamu gitu ya. Ya bukan seperti itu juga. Kita memang memiliki saham BCA, tapi ya kita bukan bagian dari manajemen dari si tim BCA, sehingga kita tidak ada hak tidak bisa untuk melakukan apa-apa ya. Nah, ini semua ada beda karakteristik ya. Kalau seandainya yang berbasis tanam modal, otomatis kalau seandainya kinerja perusahaan kita naik 3 kali lipat, yang kita akan mendapatkan benefit yang juga 3 kali lipat gitu ya. Dividennya naik 3 kali lipat, ya kita dapat 3 kali lipat. Tapi kalau peer-to-peer lending, misalnya kita mendanai UMKM dan UMKM-nya tuh omsetnya naik 1000%, ya kita cuma dapat 14% aja per tahun gitu ya, karena memang instrumen berbasis fixed income. Oke. Nah, ini perbandingannya ya, peer-to-peer lending berbanding dengan yang lainnya. Jadi peer-to-peer lending di sini ada 4 yang saya perhatikan ya. Ada 3 itu adalah resiko, kemudian yang terakhir ini adalah return ya. Jadi resiko itu ada yang bersifat likuiditas, susah untuk ditarik, volatilitas bisa naik dan turun, dan juga resiko keamanan ya, aman atau tidak gitu ya, ataupun apakah pendanaan kita ini bisa hilang gitu ya, sebagian atau tidak. Nah, untuk deposito ya sangat aman ya, obligasi dan sebagainya itu juga liquid, sangat liquid, tapi untuk obligasi sendiri sebenarnya ada volatilitas ya, kalau seandainya kita mau jual sebelum waktunya. Nah, untuk keamanannya, untuk obligasi pemerintah, itu tidak pernah pemerintah itu gagal bayar ya, jadi risk free bisa dibilang. Kalau perusahaan ada resiko yang resiko gagal bayar untuk perusahaan, meskipun kecil. Dari laporan Pevindo, lembaga rating di Indonesia, perusahaan yang gagal bayar itu pada tahun 2020 pada saat pandemi pun ya memang naik, tapi naiknya itu tidak sampai 1% ya, 0,8% gitu resiko gagal bayarnya. Oke. Nah, untuk saham sangat liquid ya, tapi volatilitasnya itu tinggi dalam jangka pendek. Saya ingat sekali dulu pas pandemi, portfolio saham saya itu minus 40% ya, pada puncak-puncaknya IHSG itu di 3.900 itu minus 40%. Ya untungnya memang sudah punya mindset untuk jangka panjang dan uang dingin, sehingga yang saya lakukan ya saya tidak apa-apakan, justru beberapa malah saya tambah ya ketika ada uang pada saat itu. Dan untuk keamanannya aman selama perusahaan tidak bangkrut ya. Jadi ya kita ya kalau invest ya investlah di perusahaan-perusahaan yang memang kita kenal betul perusahaannya dan memang produknya ataupun prospeknya sangat cerah gitu ya. Ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil yang bangkrut ataupun mungkin kalau kita lihat Garuda gitu ya, isunya mau pailit dan sebagainya ya. Tapi kalau kita invest di perusahaan-perusahaan seperti kayak BCA, Astra, Unilever, kayaknya kok aman-aman aja ya. Kecil kemungkinannya untuk bangkrut, tapi tetap ada kemungkinan rugi sementara ya kalau kita realisasikan. Nah, kalau peer-to-peer lending, nah ini bahayanya ya. Jadi resiko dari peer-to-peer lending itu adalah tidak liquid. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau kita sudah tempatkan peer-to-peer lending dengan tenor misalnya 6 bulan,
maka dana kita siap-siap untuk tidak bisa ditarik dalam waktu 6 bulan ya. Jadi resiko likuiditasnya sangat ada, kemudian volatilitasnya tidak ada ya di sini ya, tidak ada pasarnya peer-to-peer lending sehingga tidak ada naik dan turun. Nah, untuk keamanannya ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau tadi saya bilang obligasi perusahaan itu 0,8% gagal bayarnya, kalau peer-to-peer lending itu di atas 2%. Dari 100 pendanaan ada 2 yang kemungkinan gagal bayar. Ya hati-hati kalau gitu ya, dan juga pilih peer-to-peer lending yang bisa memberikan credit scoring yang bagus bagi kita. Nah, untuk returnnya memang ya tinggi, returnnya tinggi ya, mengkompensasi segala macam kerugian ya. Kalau saya lihat ada yang 10% sampai 18%. Even dulu sebelum suku bunga turun, sebelum pandemi, saya pernah invest di peer-to-peer lending yang menghasilkan return mungkin 24% per tahun, itu ada ya. Tapi tentu saja yang return-nya tinggi itu biasanya yang grade-nya lebih jelek ya. Kalau kita tahu pinjaman itu ada grade-nya, grade A, grade B, grade C, semakin jelek, semakin rendah nilainya, maka lebih beresiko, dinilai lebih beresiko, sehingga harus diberikan return yang tinggi. Nah, ini juga perbandingan antara peer-to-peer lending dengan equity crowdfunding. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar namanya Santara atau B-Share atau LendX ya, itu adalah equity crowdfunding. Sebenarnya equity crowdfunding ini konsepnya mirip dengan peer-to-peer lending. Jadi kalau peer-to-peer lending itu bersama-sama merangkul orang-orang untuk mendanai misalnya UMKM atau perusahaan gitu ya. Kalau equity crowdfunding beda, bersama-sama untuk menjadi pemilik saham dari UMKM. Ya kalau peer-to-peer lending itu mendanai UMKM, usahanya itu didanai agar bisa, jadi kita menghutangi lah istilahnya ya, mendanai itu dalam tanda petik itu menghutangi gitu ya. Tapi kalau equity crowdfunding kita jadi pemilik UMKM itu ya. Jadi kalau seandainya UMKM itu ada chicken apa gitu ya, ayam geprek apa gitu ya, yang nanti dipasarkan ya kita nanti jadi pemegang sahamnya ayam geprek tadi gitu ya. Jadi itu bedanya sama seperti obligasi versus saham, itu setara dengan peer-to-peer lending versus equity crowdfunding. Oke, dan ini adalah perbandingan return ya. Kalau kita lihat, kalau deposito itu sekian, obligasi negara sekian gitu ya, reksadana pasar uang itu sekitar 5,8, reksadana obligasi 9%, peer-to-peer lending yang grade paling aman itu 10% ya. Yang grade yang paling tidak aman ya juga ada yang sampai hampir 20% juga ada, tapi yang grade yang paling aman, yang grade A, itu biasanya 10% ya, sudah ada jaminan proteksinya dari asuransi dan sebagainya itu sekitar 10%. Untuk properti sendiri, kalau saya propertinya aktif disewakan, ya itu bisa sampai 10-15%. Tapi ya memang tergantung dari lokasi juga ya, seperti apa ya. Dan untuk IHSG atau indeks kita, indeks saham, itu per tahunnya dari buka di tahun 1980 sampai sekarang, itu sekitar 12% per tahun, ya belum termasuk dividen ya. Ini cuma bicara pergerakan indeks. Dan kalau untuk saham sendiri, kalau memang kita itu bisa memilih saham-saham yang bisa mengalahkan indeks, gitu ya, indeksnya naik 12%, saham kita naik 20% gitu ya. Nah, return-nya kita bisa lebih tinggi daripada indeks 12-20%, plus nanti ada dividen. Oke, seberapa penting sih beda dari compounding ini ya? Maksudnya memang kelihatan ya return-nya itu tinggi 10% ya dibandingkan dengan misalnya obligasi yang 5% atau deposito yang 3%. Tapi efeknya itu seberapa besar? Nah, ini saya akan coba berikan ilustrasi kepada Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, kekuatan dari bunga berbunga. Let's say saya ada 3 orang di sini ya, ada yang namanya Bob, ada yang namanya Anthony, ada yang namanya Jennifer, tiga-tiganya itu taruh di instrumen investasi yang berbeda-beda, satunya itu di tabungan, satunya itu di deposito, satunya itu di peer-to-peer lending, dengan return-nya itu 1, 4, dan 12%. Masing-masing akan coba nabung rutin 1 juta per bulan selama 30 tahun. Kita coba nanti pakai yang namanya kalkulator PMT ya, payment ya, time value of money. Nah, saya akan coba simulasikannya. Yang pertama adalah di 10 tahun pertama, ya kelihatan yang tadi return-nya 12% itu di atas ya. Jadi aset plus modal plus keuntungannya itu sekitar 230 juta. Yang kedua itu 147 dan 126. Tinggi tapi kok tidak terlalu impresif ya, kelihatannya kok deket-deket aja. Nah, bayangkan kekuatan dari compounding itu semakin kelihatan ketika kita perpanjang investasi kita. Jadi kalau kita lihat di 30 tahun, investasi kita itu menjadi 3,5 M. Yang 12% tadi itu barusan kelihatan setelah 30 tahun, 3,5 M. Sedangkan yang tadi bunganya 4% dan 1% itu bahkan 1 M aja tidak sampai. Apalagi kalau kita perpanjang sampai 50 tahun ya.
berarti kita bisa mendapatkan 39M ya kalau kita rutin nabung 1 juta di instrumen investasi yang return-nya 12%. Ya contohnya peer-to-peer lending ataupun mungkin saham dan sebagainya. Oke. Nah, ini masih topik yang pertama ya, apa itu peer-to-peer lending ya. Jadi semoga Bapak Ibu bisa paham di sini ya, kira-kira gambaran peer-to-peer lending itu seperti apa dan apa sih peer-to-peer lending itu jika dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang mungkin sejenis atau yang kita ketahui. Nah, ini topik yang menarik adalah kita bagaimana sih kita caranya untuk memilih peer-to-peer lending yang ada. Nah, di sini saya menggunakan konsep yang namanya 5 pilar ya. 5 pilar untuk bisa memilih peer-to-peer lending. 5 pilar kriteria investasi di peer-to-peer lending. Yang pertama adalah kita harus pilih peer-to-peer lending yang legal atau terdaftar di OJK. Ini harga mati ya Bapak Ibu ya. Jadi pendanaan kita tuh memang harus yang terdaftar. Ada beberapa juga pendanaan yang ilegal dan pada akhirnya uangnya dibawa lari. Ya itu bukan salahnya OJK ya, karena memang sudah dikasih tahu ini loh peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin, kok kamu masih investasi di luar yang ini ya. Salahkan diri sendiri gitu ya, karena kurang edukasi ataupun tidak mencari informasi sebelum menaruh uangnya gitu ya, hanya berdasarkan mungkin WhatsApp ataupun dari teman gitu ya untuk masuk. Oke, yang kedua adalah sudah didanai oleh venture capital. Nah, ini yang kriteria yang penting juga bagi saya ya. Bagaimana sih caranya saya bisa tahu peer-to-peer lending ini bagus ketika ada orang lain lagi yang sudah mendanai si venture capital ini, gitu ya. Misalnya perusahaan yang terkenal gitu ya, kayak Sequoia gitu ya. Sequoia itu kan mendanai kalau nggak salah beberapa fintech besar yang ada di Indonesia ya. Tokopedia kayaknya ya kalau nggak salah ya, kemudian GoTo gitu ya, itu Sequoia mendanai di situ. Ya otomatis kalau seandainya si startup tadi, peer-to-peer lending kan termasuk startup ya, kalau seandainya dia didanai oleh investor besar, dapat dana segar, otomatis investor besar tadi, si venture capital tadi pasti sudah melakukan yang namanya due diligence kan, sudah baca laporannya, sudah ngontrol, sudah lihat gitu ya. Ya harusnya ya sedikit banyak kita bolehlah ikut percaya kalau setelah ada dana segar tadi, peer-to-peer lending-nya tetap masih bisa beroperasi dengan baik gitu ya. Nah, yang ketiga adalah TKB 90 yang bagus. Nah, TKB 90 itu apa? TKB 90 itu adalah tingkat keberhasilan bayar pinjaman setelah jatuh tempo 90 hari setelah jatuh tempo. Ya, artinya kalau seandainya TKB 90 itu 100%, itu artinya dari pinjaman yang jatuh tempo yang setidaknya telat maksimal 90 hari, itu semuanya sudah terbayarkan. Tidak ada pinjaman yang telat setelah telatnya 90 hari, itu tidak ada. Itu namanya tingkat keberhasilan bayar 90 hari ya. Jadi kalau bisa diusahakan di atas 97 atau 98%. Lebih bagus lagi 99% atau 100%. Artinya cuma hanya ada 1% yang terlambat bayar lebih dari 90 hari. Oke. Berikutnya adalah penyaluran pendanaan yang tinggi. Ya, kalau bisa cari yang di atas 1 triliun penyalurannya. Kita bayangkan aja ya, ada bank besar sama bank kecil ya, kita pilih mana gitu ya kalau misalnya kita mau ngelihat gitu ya. Tentu saja bank buku 4, bank-bank besar tadi itu pasti penyaluran pendanaannya lebih besar daripada bank-bank kecil tadi ya. Otomatis kita bisa ngelihat kalau itu adalah yang reputable ya. Mereka bisa berhasil punya database yang lebih banyak tentu saja dan sudah punya lebih banyak experience untuk menghandle berbagai macam jenis borrower gitu yang ada ya. Nah, ini salah satu kriteria saya. Dan yang terakhir, tim yang reputasinya solid. Memang ini agak subjektif ya, nggak bisa kita terlalu objektif di sini. Biasanya yang saya lihat adalah dari website-nya mereka, itu siapa saja sih co-foundernya atau CEO-nya itu lulusan mana gitu ya. Biasanya yang beberapa yang terkenal itu lulusan luar negeri. Jadi mereka memang membawa apa yang mereka pelajari dari luar negeri, kemudian mereka lihat peluang yang ada, kemudian mereka bangun startup-nya. Kita mulai sedikit satu persatu dari yang legal dulu. Oke, jadi ini adalah cara untuk tahu kita perusahaan yang legal, ketik aja di Google ya, fintech peer-to-peer lending berizin dan terdaftar di OJK. Biasanya nanti akan langsung keluar daftarnya dan per September ini hanya ada 107 yang berizin dan terdaftar di OJK. Sebelumnya, kalau tidak salah sebelum pandemi itu bahkan ada lebih dari 150. Ya, tapi karena pandemi kelihatannya seleksi alam ya. Ada beberapa yang ternyata bisnisnya tidak profitable, ada beberapa yang ternyata pinjamannya itu banyak yang gagal bayar, ditinggalkan oleh nasabahnya ya, dan tidak bisa mengumpulkan lagi pendanaan atau tidak dapat borrower karena diambil oleh yang lain-lainnya, oleh peer-to-peer lending lainnya yang pada akhirnya dia naruh
ngasihkan ini loh, license saya kembalikan ke OJK, saya tidak lagi jadi perusahaan peer-to-peer lending gitu ya. Nanti kita terus pantau setiap bulannya apakah masih termasuk di sini. Yang kedua adalah ya ini kita bisa lihat ya, pinjol ilegal itu ada banyak dan ada ribuan. Bahkan per berita hari Rabu kemarin itu OJK sudah klaim menutup ribuan pinjol ilegal ya. Sebenarnya ilegal ini lebih kenanya kepada borrower, bukan kepada lender ya. Tapi kita juga sebagai lender ya hindarilah yang ilegal kayak gini ya. OJK sudah kasih rilis daftarnya ya, ngapain kita paksakan yang di luar oleh OJK gitu ya, yang di luar daftar OJK. Nah, yang kedua ini contohnya adalah sudah didanai oleh venture capital. Ini biasanya bisa kita browsing, misalnya nama peer-to-peer lending-nya, kemudian ketik aja pendanaan seri di Google. Cara saya keywordnya biasanya kayak gitu. Misalnya contohnya modalku ya, saya ketik modalku pendanaan seri gitu ya, ternyata keluar beritanya. Modalku meraih pendanaan seri C senilai 40 juta US dollar, artinya dapat sekitar 500 miliar. Ya lumayan ya kalau misalnya perusahaan itu didanai 500 miliar, at least kita bisa lihat, bisa tahu kalau selama 2-3 tahun atau bahkan lebih mereka bisa beroperasi gitu ya untuk dapat pendanaan. Ataupun misalnya di sini Investri dapat pendanaan seri C sebesar 23,5 juta dolar. Ataupun misalnya asetku tuh parent company-nya itu adalah Aku Laku, dan Aku Laku itu dapat pendanaan dari perusahaannya Jack Ma, Alibaba, tapi yang finansialnya ya, N Finansial gitu ya. Sehingga kita bisa tahu kalau sebenarnya perusahaan ini ya at least bonafit lah untuk sekian tahun ke depan. Oke, yang ketiga adalah TKB yang bagus ya. Nanti di sini saya akan coba tunjukkan juga ya. Ini biasanya kita bisa lihat di kanan atasnya dari masing-masing website. Ya, ini saya coba tunjukkan aja di sini. Misalnya ini adalah asetku ya. Di sini adalah TKB 90-nya itu 100%. Kemudian ini ada modalku. Di modalku ini harus dilihat di depan ya kayaknya ya. Bentar, kalau saya ketik modalku di sini, modalku itu TKB 90-nya totalnya itu adalah 97,5% gitu ya. Modalku memang pada saat pandemi lumayan kena hit banyak ya di beberapa pinjaman UMKM-nya ya, dan sekarang juga masih dalam proses recovery. Investri gitu ya, kalau saya lihat di Investri, bentar. Investri itu sekitar 97,78%. Ada juga beberapa yang terkenal itu adalah Akseleran ya. Kalau kita cek Akseleran itu TKB 90-nya itu 99% ya. Ada juga yang saya tahu itu Komunal itu sekitar 97% ya. By the way, ini disclaimer on ya, saya tidak di-endorse oleh siapapun. Apapun yang saya sampaikan di sini adalah yang benar-benar saya investasikan sendiri gitu ya. Ya, dari 2017 sebelum saya itu dikenal siapa-siapa. Sebelum saya itu menjadi YouTuber dan mungkin ada beberapa tawaran yang masuk gitu ya. Ini yang saya ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Oke, ini saya lanjutkan lagi sebentar. Nah, berikutnya lagi kita coba cari yang pendanaannya lebih dari 1 triliun. Kemudian, nah ini mungkin yang perlu dipahami ya, mungkin ada beberapa berita gitu ya kalau mengatakan kalau peer-to-peer lending ini apakah ponzi atau tidak. Nah ini nanti Bapak Ibu memang harus browsing di internet gitu ya, apa definisi dari ponzi, kemudian di China itu kenapa kok bisa ponzi ya, ada sejarahnya ya. Memang kalau di China, mainland China itu memang ada beberapa peer-to-peer lending yang ternyata itu ponzi gitu ya. Tapi kalau di Indonesia kok setelah saya research kelihatannya kok tidak ya, kelihatannya tidak ada yang ponzi gitu ya. Nah ini ciri-ciri ponzi ya, biasanya menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Kalau menurut saya sih 12% per tahun masih normal ya, masih normal lah istilahnya. Kemudian ada juga proses bisnis investasi yang tidak jelas, produk investasi biasanya milik luar negeri, penjualan dalam komisi dalam merekrut orang, dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri ponzi atau scam gitu ya. Semoga dari 107 tadi di 2-3 tahun ke depan ya tetap aman-aman saja ya, yang terizin dan terdaftar di OJK itu aman-aman saja, dan kita coba ya berharap ya kita punya good faith kalau OJK itu menjalankan tugasnya sebagai regulator yang baik gitu ya, sehingga kita bisa yakin kalau yang kita investasikan ini ya benar-benar legit gitu ya. Terlepas ketika investasi kita gagal bayar, tapi setidaknya perusahaannya itu bukan perusahaan yang bodong gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan bahas masuk, sekalian saya juga nantinya akan menunjukkan beberapa investasi saya di peer-to-peer lending. Saya akan masuk ke topik ketiga, yaitu peer-to-peer lending produktif.
Jadi peer-to-peer lending sendiri ada dua jenis, dua garis besar gitu ya, yaitu yang satu penyalurannya kepada usaha-usaha yang produktif ya, misalnya UMKM ataupun ke mikro ataupun ke ibu-ibu di desa yang dipakai nanti untuk usaha. Ya, ini yang saya sendiri lebih prefer di sini ya. Karena selain kita berinvestasi, kita juga memberikan social impact. Kita membantu UMKM untuk bisa maju gitu ya. Nah, untuk peer-to-peer lending produktif ini biasanya ada 4 tipe pendanaan. Tipe pendanaan pertama adalah invoice financing ya. Nanti saya akan coba tunjukkan di Investri. Ini Investri lebih terkenal dengan invoice financing-nya. Jadi invoice financing ini istilahnya Bapak Ibu itu misalnya kerja, kemudian pekerjaannya sudah selesai, misalnya kasih invoice ya, kasih tagihan kepada pemberi kerja, tapi kita sudah tahu kalau seandainya tagihan kita itu akan mundur. Mundurnya misalnya 90 hari. Dan otomatis dalam 90 hari tadi kan kita harus ada cash flow yang masuk. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya mereka akan menyerahkan bukti invoice ini kepada si peer-to-peer lending menggunakan invoice ini sebagai jaminan ya untuk mendapatkan pendanaan. Ya, nanti ada mekanismenya ya, ada mekanisme filter, mekanisme mengkontak, memverifikasi itu nanti dari tim peer-to-peer lending yang akan memverifikasi. Setelah lolos dari verifikasi, itu akan diberikan ke marketplace dan nanti dari marketplace-nya itu kita nanti akan bisa mendanai di situ. Oke, itu yang pertama ya, invoice financing. Yang kedua adalah account payable financing. Kalau account payable itu kan artinya utang usaha ya kalau di neraca ya. Artinya gini, misalnya saya toko kelontong, kemudian saya ingin beli produk-produk produk-produk misalnya sabun, kemudian peralatan rumah tangga, saya akan beli ke supplier gitu ya. Dan otomatis saya punya PO, purchase order gitu ya untuk beli ke supplier saya. Nah, saya gunakan PO saya ini untuk saya jaminkan sehingga saya bisa dapat pendanaan. Kapan saya bayar? Setelah barang dari supplier saya terima, kemudian saya jual, saya dapat keuntungan, saya bisa bayar, gitu ya, bayar utang saya. Artinya yang dijaminkan adalah utang usahanya kita, gitu ya. Ini ada skema-skemanya. Kemudian yang berikutnya adalah SME loan. SME itu UMKM lah istilahnya ya, UMKM. Jadi UMKM itu artinya kita menghutangin UMKM dan biasanya ini mirip seperti cicilan rumah. Setiap bulan kita dapat pembayaran pokok plus bunga, ya mirip seperti rumah ya. Yang kalau rumah kan kita bayar kan, bayar pokok dan bayar bunga. Kalau peer-to-peer lending kita dibayarin pokok per bulan plus dibayarin bunga. Nah, microloan juga sama. Microloan mirip seperti SME loan. Bedanya kalau microloan biasanya sih one by one. Kalau SME loan biasanya kalau UMKM itu perlu pendanaan 100 juta gitu ya. Itu dikeroyok rame-rame, yang mendanai bisa 50 orang, bisa 70 orang, tapi kalau microloan biasanya satu one by one. Karena pendanaannya biasanya cuma butuh 2 juta atau 3 juta, ya kita diminta untuk mendanai langsung. Satu mendanai satu gitu ya. Nah, ini akan saya coba tunjukkan ya di website ya supaya Bapak Ibu ada bayangan. Jadi saya akan coba tunjukkan Investri ya. Jadi pertama ini saya investasi di Investri ini sejak tahun 2017 dan lumayan ada banyak sekali pendanaan yang saya dapatkan. Ini kalau seandainya saya klik sini masuk, nanti akan masuk ke dalam akun saya. Jadi saya total kalau nggak salah sudah ada mungkin berapa ya Investri ini ya? Ada 700 pendanaan kalau nggak salah sepanjang nanti kita coba lihat ya. Nah, ini imbal hasil total yang saya terima sepanjang 4 tahun ini ya, totalnya 200 juta, dan ada satu pinjaman yang gagal bayar, tapi tercover asuransi. Untungnya tercover asuransi, ya, karena lumayan besar waktu itu pendanaan saya. Jadi, kalau dikurangi dengan gagal bayar saya, itu 20 juta, totalnya imbal hasil yang saya terima adalah 220, minus 20, totalnya adalah 200 juta. Oke, ini dashboard-nya kebetulan saya sekarang ini sedang tidak ada pendanaan di Investri, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau lihat, itu nanti ada di sini daftar pinjaman ya. Kalau ini harus login dulu, sorry. Oke, sambil nunggu login ya, kayak tadi time out, daftar pinjaman. Nah, di daftar pinjaman ini nanti kebetulan ada 4 yang sekarang sedang ditawarkan ya. Ini peminjamnya itu biasa dari PT atau CV. Kita coba lihat pertama yang ini adalah grade ya, grade dan rate ya. Artinya grade dan rate itu dia dinilai oleh tim credit scoring-nya dari si investor itu grade-nya adalah B, yang ini tuh C ya.
Bukan berarti jangan kita lihat yang kanannya dulu, 16, 18, 19%-nya jangan. Kita lihat yang grade-nya dulu. Karena grade yang semakin tinggi itu biasanya lebih rendah return-nya tapi lebih aman. Nah, kalau saya di peer-to-peer lending, basic-nya adalah saya akan cari grade yang paling tinggi karena peer-to-peer lending sendiri adalah pinjaman yang beresiko. Ya, jadi saya enggak mau lagi tergiur dengan return yang tinggi ya. Let's say misalnya di sini ada yang namanya IES, ini adalah 16%, kemudian ini 83 hari, termnya ada 83 hari, ada 84 hari di sini ya. Dan di sini rata-rata kebanyakan account payable financing ya, ada juga pre-invoice di sini. Nah, ini adalah total pinjamannya yang ditawarkan, dan ini adalah total lender yang sudah mendanai. Ya, artinya sekarang sudah terdanai 22% dan ada 16 lender yang sudah invest di sini. Kalau yang di area ini sudah 114 gitu ya, yang sudah invest di sini, ini sudah terpenuhi semua, ada 229 lender. Jadi ini keroyokan kita untuk mendanai di sini. Saya coba masuk aja ya ke misalnya ke area gitu ya, pre-invoice financing. Di sini nanti akan kelihatan informasi peminjamnya seperti apa. Kemudian ini dia itu akan terlihat di sini ya. Payernya ini adalah pemberi usaha. Ya, artinya tadi kita melakukan pekerjaan dari pemberi usaha, kita ngasih invoice-nya itu ditujukan kepada PT Budi Texindo Prakasa, industrinya adalah tekstil dan garmen. Ini nilai invoice-nya, tagihannya, informasi tagihannya adalah ini misalnya pesanan jasa maklun, benang, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu yang kita bisa lihat, ini informasi peminjamnya, siapa yang tadi mengerjakan dari si orderan dari si PT Budi ini tadi. Dan ini ada track record yang bisa kita lihat ya, ada pinjaman yang disalurkan itu sudah 8 dan pinjaman tepat waktunya 4 ya. Ini yang bisa kita lihat. Oke, portfolio saya itu kalau enggak salah berapa ya totalnya ya. Jadi ini adalah histori pinjaman saya ya, dulu sempat. Nah, ini yang saya bilang gagal bayar ya. Ini saya bilang gagal bayar. Jadi saya sempat pendanaan dan gagal bayar. Tapi untungnya ada di cover asuransi sebesar 90%. Padahal ini grade-nya A+ loh ya. Grade-nya A+, tapi ya hal-hal yang tidak terduga itu bisa terjadi gitu ya. Dan dia itu sebenarnya invoice financing dan si supplier itu Unilever. Jadi dalam bayangan saya adalah mereka itu ngambil barangnya dari Unilever, berarti kan bisa jadi toko kelontong ya. Kemudian mereka jual barang-barangnya, kok susah sih, masa sih sebegitu susahnya untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, nggak laku gitu kan, agak nggak make sense kan. Ternyata selidik punya selidik, gagal bayarnya karena hal-hal yang lain gitu ya. Hal-hal yang ya adalah persoalan-persoalan hukum, dan itu dijelaskan di email ya. Jadi dari timnya hukumnya Investri bahkan sempat datang, kemudian mereka mengajukan somasi, mengajukan macam-macam gitu ya ke pengadilan dan sebagainya. Pada akhirnya sekarang sedang proses ya penyitaan aset ya, ternyata perusahaan itu bangkrut ya karena satu dan lain hal. Dan sekarang ini untungnya ada asuransi dan cair asuransinya 90%. Oke, ini ada pembayaran yang dipercepat juga dan seterusnya ya. Ini historis pendanaan saya di Investri. Nah, lanjut ke Amarta, tapi saya harus masukkan password dulu di sini. Bentar. Amarta. Oke, ini di Amarta saya. Jadi kalau di Amarta saya ini totalnya, nah ini memang performanya paling jelek ya. Jadi saya sudah stop pendanaan itu sejak pandemi, dan yang lancar bayarnya itu hanya 2,5% ya. Tapi ini lancar bayar itu yang memang tersisa yang bermasalah ya. Yang sudah selesai bermasalah itu kan sudah hilang dari bukunya kita kan, karena sudah terbayarkan kan. Jadi sisanya itu memang yang tidak lancar gitu ya. Dan sebenarnya Amarta ini dipinjamkan ke ibu-ibu yang ada di desa. Kalau kita cek di marketplace di sini, ini biasanya ada ibu-ibu yang di desa ya, misalnya 1,6 juta gitu ya, akan bagi hasil 12%, tapi 12%-nya ini flat. Artinya kita nanti akan dapat modal juga, pokok modal, dan juga akan dapat bunga di sini ya. Nah, ini nanti bisa dijadikan pilihan juga ya untuk berinvestasi ke mikro atau ibu-ibu di desa. Kemudian di sini ada juga modalku ya. Di modalku ini kita bisa cari pinjaman
dan rasanya pinjamannya kayaknya penuh semua ya di modalku ya. Jadi di modalku ini salah satu keuntungannya adalah ada yang namanya pinjaman terproteksi, bunganya kecil, cuma 10% per tahun, tapi ada jaminan asuransi yang cover 100%, hampir sampai 100%. Ya, ini sekitar grade-nya juga double A gitu ya, A plus AA gitu ya, dan per tahunnya 10%. Oke, ini asetku. Jadi asetku ini itu adalah pendanaan konsumtif ya. Jadi kalau seandainya orang mau beli gadget di marketplace, kemudian pakai pay later ataupun pakai cicilan, nah kita yang nantinya mendanai mereka ya. Jadi kita nanti akan mendanai si asetku ini, asetku akan memberikan pendanaannya ke aku laku ya, partnernya dia sekaligus induknya, dan nanti kita akan dapatkan keuntungan di sini. Sayangnya ini nggak ada HP, nggak ada yang versi webnya ya, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Nah, kembali ke presentasi saya, ini tadi kita sudah lihat ya, bersama-sama ya contoh-contoh pendanaannya dan contoh investasinya seperti apa. Kemudian peer-to-peer lending konsumtif, tadi ada yang payday loan, ya, yang pay later dan sebagainya, ataupun yang sifatnya bulanan gitu ya, cicilan per bulan. Dan yang terakhir ya, cara kita untuk menghitung keuntungan bersih peer-to-peer lending seperti apa. Nah, outcome dari peer-to-peer lending ini memang ekstrim. Hanya ada dua ya, kalau sebelum ada insurance. Yang pertama adalah sukses bayar, kita dapat plus 16%. Gagal bayar, kita kehilangan semua modal. Ya sama aja kalau kita ngutangi orang ya, ngutangi misalnya teman kita gitu ya, kalau teman kita nggak bayar, kita hilang semua modalnya. Dan rata-rata memang peer-to-peer lending itu tidak ada jaminan. Ya beda kalau seandainya kita itu misalnya bank gitu ya, bank itu kan pasti mensyaratkan adanya jaminan ya. Tapi kalau peer-to-peer lending ya return-nya tinggi, otomatis ada resiko. Resikonya adalah biasanya tidak ada jaminan. Sehingga ketika gagal, kalau nggak di-cover asuransi, itu minus 100%. Nah, ini best case skenario. Misalnya kita punya 1, 2, misalnya kita punya di sini ada berapa ya? Ada 5 kali 4, ada 20 pendanaan. Semuanya itu sukses bayar. Maka expected return-nya kita 16% per tahun. Ini ngalahin IASG ya, kalau memang ini yang terjadi. Nah, ketika ada yang gagal bayar, ada satu yang gagal bayar, return-nya kita jadi berapa sekarang? Dari 20 pendanaan ada satu yang gagal bayar, return-nya kita ini sekarang menjadi cuma 10,2%. Kenapa? Ya kita jumlahkan aja, 16, 16, 16, 16, 16, ada satunya minus 100, kemudian kita rata-rata. Ya, ini ada perhitungan matematikanya, 16% dikalikan 19 ditambah minus 100%, satu ini hilang satu modal-modalnya, dibagi 20. Turunnya langsung drastis loh, 16% jadi 10,2%. Nah, kalau seandainya ada 3 dari 20 yang gagal bayar, kita bisa negatif return-nya, minus 1,4%. Nah, disinilah kalau menurut saya ya, kalau seandainya memang pendanaan kita, dana kita tuh belum begitu besar, hanya ada 1 juta gitu ya, saya tidak menyarankan untuk masuk di peer-to-peer lending. Setidaknya teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini bisa mendanai setidaknya ada 10 pendanaan gitu ya. Biar ketika ada satu yang gagal bayar, itu tidak mengurangi dampak dari total keseluruhan dari portfolio. Beda dengan saham ya, invest di satu saham itu sudah masih bisa gitu ya. Tapi kalau di peer-to-peer lending, kalau seandainya cuma satu aja agak risky ya. Jadi peer-to-peer lending ini kalau saya analogikan mirip seperti pesawat terbang gitu ya. Kalau seandainya pesawat terbangnya sampai ke tujuan ya selamat kita ya. Tapi ketika seandainya pesawat terbangnya ada sesuatu di atas sana dan pada akhirnya jatuh, ya kita akan kehilangan kehilangan nyawa kita dan sebagainya. Jadi peer-to-peer lending ini memang ekstrim, sukses bayar atau gagal bayar. Nah, ini simulasi saya kalau seandainya memakai asuransi, jadi di cover 75-90% ya, beberapa brand-brand ini pakai asuransi, ada juga modalku, ada juga asetku gitu ya, pakai asuransi, pokoknya itu di cover 75-90%. Jadi ketika nanti kita sukses bayar, berubah dari yang awalnya itu plus 16%, sekarang jadi minus 25%. Misalnya ada satu yang gagal bayar, yang terjadi adalah return-nya kita tidak turun sampai 10%, melainkan turunnya itu hanya ke 14%. Dan seterusnya, nanti silahkan bisa nanti dicek di sini. Berikutnya apa lagi ya yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah pajak ya. Jadi kalau seandainya peer-to-peer lending itu dari hasil saya konsultasi dan juga tanya-tanya, itu sebenarnya harusnya masuk ke pajak penghasilan neto dalam negeri lainnya di bagian penghasilan lainnya. Nah, ini biasanya saya inputkan di sini, dan memang kalau gitu pajaknya itu progresif.
sesuai dengan tax bracket penghasilan kita berapa. Ya, di sini biasanya saya masukkan ke bagian investasi lainnya ya, 039 di sini. Oke, pada akhirnya nanti akan mempengaruhi di sini di apa namanya di tax bracket 5, 15, 25, 30 ya. Mungkin sekarang nanti ada tax bracket baru 35% ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya penghasilan let's say di atas 500 juta ya, total penghasilan yang masuk ke dalam pajak yang terpotong pajak masuk ke bracket yang 30% ya lumayan kerasa potongannya ya. Kalau deposito kan dipotong 20% dari bunga. Kalau peer-to-peer lending ini bisa dipotong sampai 30 atau 35%. Ini expected return-nya ya, kalau seandainya dengan 25% pajak dan ada satu yang gagal bayar, tapi kena asuransi, itu kurang lebih bersihnya netnya itu 10,46%. Ya kalau seandainya peer-to-peer lending yang kita pilih yang untungnya 16%, kalau lebih rendah lagi ya lebih rendah lagi. Tapi kalau seandainya sukses bayar semua, ya lumayan di atas 11% ya, di atas 12%. Ini kalau ada dua yang gagal bayar itu plus 9%, kalau ada kalau hanya 10 pendanaan, ada dua yang gagal bayar, itu cuma 6% aja return-nya ya. Jadi return dari portfolio kita itu adalah tergantung dari seberapa banyak dari pendanaan kita yang mengalami gagal bayar. Oke, nah ini kesimpulannya terakhir ya, pas 1 jam lebih sedikit. Jadi strategi untuk memaksimalkan return itu ada 5 ya kesimpulan. 1, diversifikasi. Instrumen fixed income itu kalau dikatakan salah satu investor terkenal namanya adalah Howard Marks, dia mengatakan fixed income investing itu as a negative art. Ya, jadi kalau negative art itu adalah suatu seni investasi di mana kita itu tidak mencari pemenang, tapi kita itu menghindari yang loser. Beda dengan saham. Kalau di saham itu kita cari saham pemenang ya. Kalau di peer-to-peer lending kita tidak cari usaha mana yang setelah kita dana itu berlipat-lipat. Karena tetap pada akhirnya kita dapatnya ya cuman 14% gitu ya. Walaupun dia itu berlipat-lipat ya. Tapi kita cari usaha mana yang setidaknya itu kalau seandainya strategi kita itu ada gagal bayar, ya gagal bayar itu sesedikit mungkin. Caranya adalah dengan diversifikasi. Sebanyak-banyaknya beda platform, dan satu platform bisa lebih dari beberapa pinjaman. Yang berikutnya adalah cari peer-to-peer lending yang berasuransi. Sekarang ini bahkan di peraturan terbaru di OJK, mitigasi risiko dari peer-to-peer lending itu harus sudah ada asuransinya, gitu ya. Jadi nanti kemungkinan besar yang nomor 2 ini sudah jadi kewajiban. Nah, yang ketiga, pilih peer-to-peer lending yang memenuhi 5 pilar kriteria pemilihan peer-to-peer lending, dan kalau bisa lihat juga siapa investor yang mendanai di balik peer-to-peer lending tersebut. Ya, visinya itu siapa, venture capitalnya itu siapa. Yang berikutnya adalah pantau pengumuman dan perkembangan dari OJK. Siapa tahu yang sebelumnya itu terdaftar di OJK, sekarang itu sudah tidak terdaftar lagi di OJK ya. Dan yang terakhir dari saya, peer-to-peer lending itu kan sudah investasi yang sangat berisiko ya, karena tidak ada jaminannya. Oleh karena itu carilah yang grade-nya itu paling tinggi gitu ya. Jangan cari yang return-nya tinggi, karena biasanya kalau return-nya tinggi itu grade-nya rendah atau lebih berisiko. Oke, itu dari saya. Ini kalau seandainya Bapak Ibu ada yang mau mendaftar, saya ada kode referral gitu ya. Nanti ada beberapa bonus yang didapatkan kalau saya pakai kode referral saya. Nanti mungkin slide-nya saya berikan ke Pak Agus ya, nanti untuk dibagikan kepada Bapak Ibu. Dan terima kasih. Semoga penjelasan saya ini membuat Bapak Ibu bisa lebih paham apa itu peer-to-peer lending dan bisa mulai untuk berinvestasi. Karena saya sendiri ya memang sudah investasi hampir 4 tahun ya, 4 tahun lebih ya di peer-to-peer lending, sehingga sudah pernah lah merasakan yang namanya keuntungan, kerugian, gagal bayar, dan secara overall meskipun ada gagal bayarnya, totalnya masih untung. Ya, dan untungnya itu lumayan, at least di atas reksadana obligasi ya keuntungannya. Ya, itu dari saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dodi atas materinya. Nah, sekarang sobat kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi buat sobat yang ingin bertanya bisa langsung ketikkan pertanyaannya di kolom chat. Tapi sebelumnya waktu akan saya serahkan terlebih dahulu kepada Pak Agus sebagai perwakilan dari Track Pro untuk melakukan sharing. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Ike, dan terima kasih Pak Dodi sekali lagi untuk materi yang dibawakan. Sobat TC sekalian tepuk tangan dong buat Pak Dodi. Ya, luar biasa sekali, thank you Pak Dodi. Ya, yang mau bertanya, ya saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan di chat room yang masih mau bertanya, silahkan ya ditanyakan. Kenapa? Karena khusus hari ini, ya yang bertanya dan pertanyaan dibacakan nanti akan mendapatkan hadiah langsung ya sebesar
saldo GoPay 50.000 atau boleh pilih voucher Track Pro senilai 100.000. Ya, vouchernya nanti dibuat pakai buat apa? Ya, vouchernya bisa dipergunakan untuk mengambil virtual class dari Track Pro. Sobat TSC tahu, kelas-kelas yang tidak open for public biasa kita akan perlu token dari TSC untuk mengikutinya. Jadi khusus event ini, ya, kita ada program khusus untuk token. 6 token biasanya 350.000, 15% off jadi 299, yang 12 35% off, dan yang 24 token itu diskon sampai 50%. Ya, jadi ini boleh dipakai untuk persiapan training pribadi maupun perusahaan di akhir 2021 maupun di awal 2022 nanti. Ya, jadi silakan kalau ada yang tertarik untuk mendapatkan token khusus, ya, hanya untuk peserta training di sore hari ini. Ya, jadi ini nanti kita akan berikan kesempatan, apalagi kalau tanya dan pertanyaan dibacakan ada diskon lagi 100.000 dari voucher yang didapat. Oke, jadi itu aja. Ya, saya cuma mau informasikan 1 menit cukup. Nah, sekarang ada banyak pertanyaan, ya, Pak Dodi sudah bersedia untuk menjawab beberapa di antaranya. Jadi saya kembalikan kepada Ike dan Pak Dodi untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Nah, oke Pak, kita ada pertanyaan nih, kita mulai. Kita lihat di chatroom. Ada banyak ya pertanyaannya. Nah, yang pertama itu dari Bu Seli, Bu Feni Intan, dan Bu Jessica. Izin bertanya Pak, apa bedanya TKB 90 dan TKB total? Oke, kalau TKB 90 itu yang biasanya dilihat itu adalah yang sampai telatnya itu lebih dari 90 hari, ya. Jadi kalau saya TKB total itu tidak ada batasan harinya. Jadi misalnya yang telatnya 10 hari, telatnya 15 hari itu terhitung. Jadi basically kalau di bank sendiri kan kalau yang dikatakan sebagai kredit macet kan biasanya mulai dikatakan untuk yang agak bermasalah kan kalau sudah loan-nya lebih dari 90 hari kan. Nah, angka 90 itu biasanya yang digunakan untuk sebagai standar ya. Bisa jadi pendanaannya ya terlambat, tapi ya sebelum 90 hari sudah dilunasi. Makanya ada istilah TKB 90. Yang dihitung hanya yang terlambat lebih dari 90 hari. Sedangkan yang total terlambat 1-2 hari pun sudah dihitung. Gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Zundina Ulia. Apakah sekarang saat yang tepat untuk invest di peer-to-peer lending, Pak? Ya, peer-to-peer lending sendiri kalau menurut saya itu investasinya harus melihat perekonomian di Indonesia. Ya, kenapa? Karena ini beda dengan saham. Kalau saham itu justru saat ekonomi kita lagi jelek, kita invest karena harga sahamnya turun biasanya. Ya, dan kita percaya kalau perusahaan itu punya yang namanya apa ya? Kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi badai. Ya, perusahaan-perusahaan besar itu punya kekuatan yang bisa bertahan menghadapi badai ya, karena mereka punya produk, ada beberapa produknya yang ketika krisis pun masih tetap bisa dijual gitu ya. Nah, sedangkan peer-to-peer lending itu kan UMKM, dan krisis kita pada kali ini banyak hitnya itu ke UMKM. Nah, itu yang saran saya adalah dari saat pandemi sampai bulan Januari 2021, itu saya sudah tidak bahas konten peer-to-peer lending. Karena memang saya pada saat itu merasa kalau ya pada saat pandemi ini yang paling kena ini adalah UMKM gitu ya. Dan memang ternyata benar ya, ada beberapa peer-to-peer lending itu yang kinerjanya itu turun pada saat pandemi. Nah, oleh karena itu saya merasa saya nggak boleh nih promote peer-to-peer lending ya. Jadi saya hentikan konten peer-to-peer lending, tapi mulai pertengahan 2021 saya mulai cerita lagi ya peer-to-peer lending seperti apa. Dulunya ada brand yang ngajak kerjasama, saya pending gitu ya, karena saya nggak mau promote peer-to-peer lending pada saat pandemi. Tapi sekarang Indonesia sudah pulih ya, kita doakan sama-sama ya. Vaksinasi terus naik ya, kalau nggak salah Indonesia sudah di atas 50% ya vaksinasinya ya kalau nggak salah ya. Dan otomatis ketika sudah pulih, ekonomi sudah berjalan, ya ini sudah kesempatan ya. Jadi kalau saham itu agak lucu ya, investnya ketika Indonesia lagi perekonomian lagi bagus-bagusnya, itu biasanya kita dapat harganya yang pada saat harga yang tinggi gitu ya. Kalau peer-to-peer lending justru invest kalau bisa saat ekonominya bagus, supaya gagal bayarnya itu kecil. Nah, ini agak kebalikan dengan saham. Gitu kalau menurut saya. Jadi sekarang ini ya bisa untuk pelan-pelan nyoba masuk. Tapi jangan full power di peer-to-peer lending.
Oke Pak, pertanyaan selanjutnya dari Pak Adrian. Jika suatu perusahaan gagal bayar dan tidak ada asuransi, apakah dana kita 100% akan hilang? Dan besarnya asuransi itu berapa persen Pak dari pinjaman kita? Terima kasih. Ya hilang, dan saya ngerasain dana saya hilang ya. Beberapa platform peer-to-peer lending memang ada yang tidak ada asuransinya, hilang dananya. Ya lumayan kerasa sakit ya, uangnya hilang kan, karena kita ekspektasi taruh dana dapat untung, malah hilang 100% dananya. Tapi karena menerapkan yang namanya diversifikasi, ya kita harus legowo ya, maksudnya ketika dananya itu hilang, kita harus lihat satu portfolio total. Satu portfolio totalnya tuh kalau seandainya masih tetap di atas 10% setelah potong pajak, menurut saya itu sudah sukses kita investasi di peer-to-peer lending. Tapi kalau gagal bayar itu sebegitu banyaknya sehingga bahkan sama deposito aja kita kalah ya, karena untungnya tinggi-tinggi tadi ada banyak yang gagal bayar, terus kalau ditotalkan sama return deposito kalah, ya kita gagal berarti ya. Atau peer-to-peer lending bukan saat yang bagus lagi untuk masuk di situ ya. Karena kalau deposito itu kan resikonya rendah sekali ya, kayak nggak ada usaha gitu sudah dapat misalnya 4% ya. Peer-to-peer lending sudah usaha diversifikasi mati-matian, ternyata lebih rendah daripada deposito karena yang gagal bayar. Itu malah ya memang bukan saatnya untuk investasi di peer-to-peer lending. Nah, asuransi sekarang ini sudah menjadi kewajiban ya. Ada beberapa yang dulu itu saya gagal bayar, sekarang peer-to-peer lendingnya pakai asuransi, kerjasama dan asuransi. Jadi dalam hati saya, wah kok nggak dari dulu aja sebenarnya pakai asuransinya ya. Pas sudah terjadi pandemi, pas banyak orang yang komplain, pas banyak yang gagal bayar, kok baru dijadikan syarat sebagai mitigasi resiko ya. Ya rata-rata sekarang asuransinya itu sekitar 75%. Minimal 75% sekarang ya. Dan kalau bisa kalau nggak ada asuransi jangan mau investasi di situ ya, karena sudah banyak peer-to-peer lending yang pakai asuransi. Tapi memang dampak negatifnya return-nya akan lebih rendah. Ya kalau dulu tuh kita ngelihat yang di atas 18% masih banyak, kalau sekarang ini kemungkinan ya akan turun ya. Selain suku bunga turun juga bisa jadi mereka akan masukkan biaya asuransi itu untuk memotong return-nya kita gitu ya. Mungkin 2% kayaknya ya kalau asuransi itu ya, sekitar 1,5 sampai 3% ya, 2%-an. Oke, Pak. Nah, selanjutnya ini dari Bu Sinta. Apakah kita dalam memilih perusahaan fintech dalam melakukan investasi perlu mengkaji laporan keuangan perusahaan fintech tersebut? Karena rata-rata kondisi laporan keuangan perusahaan fintech dalam kondisi rugi, Pak. Oke, ya kalau menurut saya sih tentu saja ya. Tapi kalau tidak salah, laporan keuangan fintech itu baru-baru saja diminta oleh OJK untuk publish ya, baru beberapa bulan terakhir ini. Nah, kalau seandainya dibilang apakah rugi, kalau menurut saya yang namanya fintech ataupun startup memang kan biasanya rugi ya. Even perusahaan sekelas Bukalapak aja yang sudah bertahun-tahun sebelum IPO masih rugi, dan ruginya itu triliunan gitu ya. Makanya kalau saya lihat ketika kita menganalisa startup itu, kita harus lihat siapa visinya, venture capitalnya yang pemberi dananya itu seberapa besar sih, ataupun mungkin ada beberapa peer-to-peer lending itu yang diakuisisi sebagian sahamnya oleh bank. Ada beberapa ya, yang diakuisisi oleh BRI, diakuisisi oleh Mandiri, ya karena mungkin daripada Mandiri bikin fintech untuk kompetisi di ultra mikro gitu ya, yang bukan pasarnya mereka, kenapa kok mereka enggak beli aja ya, capek-capek bikin tim, ya mending dibeli aja sebagian supaya jadi partner gitu ya. Nah itu sih yang saya lihat ya, jadi ya kemungkinan akan rugi ya, beberapa yang untung malah bagus sekali kalau gitu ya, tapi jangan terlalu dipusingkan kalau menurut saya ya, dilihat siapa visinya di balik peer-to-peer lending tersebut. Oke, Pak. Nah, selanjutnya ini dari Jeremy Santoso. Bagaimana cara untuk menjamin uang yang kita pinjamkan kepada orang lain itu aman dan tidak terkena resiko tipu karena transaksi yang dilakukan secara online dan tidak bertemu dengan orang tersebut secara langsung? Serta apakah ada cara untuk memperoleh bunga yang didapatkan secara maksimal? Oke, problem ini bisa terjadi kalau seandainya kita pinjamin ke teman ya, atau ke saudara gitu ya. Paling susah kan minjemin uang kan ke saudara ya. Awalnya mungkin saudara datang mohon-mohon, tapi kalau sudah dipinjemin kita mohon-mohon ya. Kalau seandainya biasanya keluarga terdekat gitu ya, yang kayak gitu ya. Nah, bedanya kalau di sini memang ya kita memang harus punya faith ya, kepercayaan ke si platformnya. Dalam artian gini, ketika kita sudah pinjamkan uang kita sudah tidak terlalu punya kontrol yang begitu besar. Beda dengan saham ya.
saham kita beli, kita mau jual pun bisa, ya tapi pasti ada resiko kerugian dan keuntungan gitu ya, ada naik atau turun dalam jangka pendek. Tapi kalau sudah yang namanya peer-to-peer lending atau pendanaan, bahkan ke negara, ke ori sekalipun gitu ya, kita sudah kasih uang kita untuk beli ori, untuk mendanai hutangnya negara, membiayai hutangnya negara. Kalau negara bangkrut itu kan di luar kontrolnya kita ya, meskipun kecil banget negara itu bisa bangkrut gitu ya. Nah itu sudah di luar kita punya kontrol ya, karena uang kita sudah diikat dengan jangka waktu tertentu. Jadi saran saya adalah sebelum kita invest, yang kita teliti itu adalah performa si peer-to-peer lendingnya, karena bisa jadi ada satu peer-to-peer lending lebih unggul daripada peer-to-peer lending lainnya, karena mereka lebih selektif dan lebih pintar dalam menyaring borrower. Ya, jadi setahu saya peer-to-peer lending itu ada sistem-sistemnya dalam menyaring. Ada yang pakai AI, machine learning, ada yang pakai metode ABC ya untuk memfilter mana yang pinjaman yang bagus, yang potensi gagal bayar yang kecil, itu sudah ada tim credit scoring-nya. Kemudian kesuksesan dari peer-to-peer lending lagi adalah ketika pinjaman itu telat, mereka punya tim debt collector yang bisa untuk menyaring. Dan itu yang kita harus teliti ya. Kalau misalnya kita sudah pinjamkan ke orang lain, nggak mungkin kan kita datang, misalnya tadi ya, saya gagal bayar di PT EMS tadi di Investri ya, nggak mungkin saya datang ke Surakarta terus ngamuk-ngamuk sama PT EMS-nya, nggak mungkin. Ya itu sudah nggak mungkin ya. Yang ada adalah ya kita dari awal kita lihat platformnya itu seperti apa dan apakah mereka mampu untuk menyaring pinjaman-pinjaman yang tepat gitu ya. Dan itu harus kita sadari sebagai resiko dari kita investasi di peer-to-peer lending. Kalau memang nggak mau gagal bayar, ya jangan investasi di peer-to-peer lending. Untuk itulah ada deposito. Untuk itulah ada obligasi. Gitu ya. Nah, bunga yang didapatkan secara maksimum atau maksimal, kalau saya tidak akan mengejar return yang paling tinggi, tapi saya akan mencoba untuk membalance antara grade, rating dari si pinjaman, dan juga bunganya. Saya biasanya sweet spot saya itu ada di rating A atau B. Ya, kalau sudah C, D, E gitu sudah lupakan ya. Mau ratingnya 20%, 19%, 18%, saya sudah lupakan ya. Biasanya saya mentok atau paling maksimal itu di B ya. Di yang C itu sudah enggak. Itu kalau saya ya. Kenapa? Karena kita kalau fokuskan yang tinggi-tingginya, kalau seandainya gagal bayar lebih banyak juga ya lebih percuma juga. Turun juga kinerja portfolio secara keseluruhan. Itu ya, semoga menjawab. Oke, Pak. Nah, selanjutnya dari Bu Milana. Pertanyaannya adalah kapan kita harus exit peer-to-peer, Pak? Untuk kasus peer-to-peer gagal bayar, misalnya ekstrim, seperti Tani Joy, apakah bisa diintervensi oleh OJK supaya uang lender kembali? Oke, fungsi dari OJK itu adalah regulator, bukan pengganti uangnya Bapak Ibu ya. Mau di peer-to-peer lending, mau di reksadana, mau di saham, kalau ada yang namanya fraud, ataupun kalau ada yang namanya kasus ya, contohnya di reksadana ada beberapa manajer investasi yang beli saham-saham gorengan dan janjikan keuntungan yang fix gitu ya, padahal reksadana saham, pada akhirnya kena kasusnya dan saham gorengan yang dibelinya itu turun drastis ya. Banyak beberapa saham gorengan yang dimiliki reksadana itu ke nilai 50. Uangnya si investor reksadananya tidak akan kembali ya, mengikuti penurunan dari NAB per unitnya. Sama juga dengan peer-to-peer lending gitu ya. Ini harus kita sadari sebagai bagian dari resiko investasi. Oleh karena itulah saya sarankan yang bisa kita lakukan ya hanya diversifikasi. Kalau tadi ya jangan 100% di peer-to-peer lending brand A ya. Harus punya juga di brand A, brand B, brand C, brand D, brand E gitu ya. Kalau ternyata sesuatu terjadi, ya mau gimana lagi, itu bagian dari resiko. Jadi jangan terlalu berharap banyak uang kita akan kembali ya. OJK pasti nanti akan menginvestigasi dan mencoba yang terbaik, tapi biasanya kok nggak akan kembali ya. Sama seperti kasus investasi bodong, OJK itu bukan yang gantiin uangnya kita karena investasi bodong, bukan, tapi dia yang regulatornya. Ya terlepas ketika sudah bikin peraturan, pasti ada 1, 2, atau 3 yang langgar aturan, yang nggak ke direksi, ya udah itu bagian dari risiko investasi. Intinya itu. Jadi intinya adalah diversifikasi. Oke, Pak. Nah, selanjutnya dari Bu Yuliani. Peer-to-peer lending konsumtif seperti Asetku masih amankah, Pak? Karena aplikasinya tidak ada aktivitas untuk mendanai. Wah, ini vulgar ya. Sebut-sebut nama. Tadi Tani Joy, sekarang Asetku.
Oke, kalau asetku sendiri memang ada muncul keresahan ya. Keresahan itu dalam artian 1 bulan terakhir itu aplikasinya maintenance ya. Aplikasinya itu maintenance, kemudian tidak ada kuota pendanaan. Dan kemarin itu kalau tidak salah direktur utamanya sudah memberikan klarifikasi. Nah, asetku saya sendiri, saya juga ada investasi asetku, dan sementara ini proses withdraw-nya lancar terus gitu ya. Jadi dalam 1 bulan terakhir ini mungkin ada 10-20 pendanaan saya yang tidak bisa diperpanjang karena kuotanya tidak ada dan terwithdraw otomatis gitu ya. Jadi untuk withdraw-nya masih tetap aman. Saya tidak bisa berikan apa-apa ya, info apa-apa ya, karena saya bukan orang dalam. Tapi kalau saya lihat visinya asetku ini adalah N Finansial ya. N Finansial itu perusahaannya Alibaba. Dan ada juga Sequoia. Sequoia itu perusahaan yang mendanai Gojek kalau tidak salah ya. Dan juga mendanai Tokopedia dan kawan-kawan. Jadi harusnya sih visinya juga akan kontrol ya, nggak akan membuat ada kenapa-kenapa. Feeling saya memang mereka ini akan ada maintenance yang besar-besaran. Mereka selain memasarkan peer-to-peer lending, feeling saya ya, juga memasarkan reksadana dan saham. Sehingga kayaknya sih aplikasi mereka ini sudah terlalu jadul, sudah terlalu tua, itu yang dikatakan kemarin oleh dirutnya, dan mereka akan coba untuk update maintenance besar-besaran. Dan mungkin mereka juga ada lender, super lender, yang mendanai pinjaman-pinjaman yang ada sekarang. Itu ya, kalau menurut saya sih masih aman ya. Mau mendanai pun juga nggak bisa kan, ini beda ya. Kalau yang bodong kan kalau mau narik nggak bisa. Kalau di asetku mau mendanai nggak bisa ya. Jadi kebalik ini. Kalau menurut saya sih aman ya. Oke, nah selanjutnya dari Pak Agus Gunawan. Pak, seperti yang dikatakan tadi, kriteria yang perlu dilihat pada saat memilih peer-to-peer lending adalah pendanaan sudah 1 triliun. Apakah ini total pendanaan selama 1 tahun atau total pendanaan selama perusahaan berdiri, Pak? Nggak banyak sih perusahaan peer-to-peer lending yang pendanaan itu lebih bisa 1 triliun dalam 1 tahun ya. Nggak banyak. Kalau menurut saya sih akumulasi aja. Sepanjang perusahaan berdiri itu setidaknya 1 triliun. Ada juga sih beberapa perusahaan bagus yang saya lihat ya, yang total pendanaannya itu sudah ratusan miliar. Tapi saya coba prioritaskan mulai dari yang 1 triliun dulu ya. Akumulasi pendanaannya. Karena mereka setelah bisa mengakumulasi pendanaan kan otomatis punya database. Mereka interaksi dan borrower seperti apa, mereka bisa filter borrower seperti apa, mereka sudah melakukan trial and error, ataupun mereka tahu mana yang salah, mana yang enggak. 1 triliun itu kan bukan angka kecil ya, jadi pasti dengan sudah mendanai 1 triliun, artinya sudah ada experience lah yang diperoleh oleh si perusahaan tersebut gitu. Oke, nah selanjutnya nih dari Bu Seli. Izin bertanya Pak, jika perlu dilakukan pengkajian laporan keuangan rasio apakah yang menjadi standar bahwa perusahaan fintech tersebut dalam kondisi sehat atau tidak? Bagian apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa lebih meyakinkan kita melakukan investasi di peer-to-peer lending tersebut? Oke, kalau pertanyaannya masalah sehat atau tidak ya pasti dilihat di neraca ya. Neracanya seperti apa? Apakah liabilitasnya lebih besar daripada aset ya? Kalau liabilitas lebih besar daripada aset, otomatis perusahaan itu ekuitasnya negatif gitu ya. Tapi gini ya, maksudnya sebelum saya masuk ke dalam rasio-rasio, sebenarnya kita tidak perlu sepusing-pusing ngeliatin laporan keuangan sampai seperti apa, karena kita bukan invest di peer-to-peer lending, bukan membeli perusahaan peer-to-peer lendingnya ya. Tapi laporan keuangan itu diminta oleh OJK sebagai bentuk dari transparansi aja gitu ya. Ya kalau seandainya dikatakan sehat, 1 dari neracanya seperti apa, komposisi aset liabilitasnya seperti apa. Yang kedua, ya pasti apakah labanya masih plus atau minus. Sesimpel itu sebenarnya ya. Karena kalau dari peer-to-peer lending kan pendanaan itu kan bukan miliknya mereka ya. Harusnya sih setahu saya semua pendanaan yang ada itu tidak masuk ke bukunya peer-to-peer lending ya. Jadi kalau ada pendanaan yang macet, gagal bayar itu rasanya setahu saya itu tidak bisa terdeteksi dari laporan keuangan. Ya karena pendanaan itu sudah kayaknya langsung melekat ke kita yang langsung mendanai sendiri ke si borrower tadi ya. Jadi yang kita lihat adalah apakah neracanya bagus, dan ketika dia itu masih burning cash, kira-kira burning cash itu seberapa besar ya. Karena kalau ternyata burning cash-nya besar gitu ya, misalnya contoh ya mereka punya modal 100 miliar gitu ya,
burning cash-nya tuh sudah levelnya 10 miliar per tahun. Ya otomatis kan kita bisa hitung-hitung ya. Kalau seandainya 10 miliar itu tetap 10 miliar, ya berarti 10 tahun habis uangnya ya, kalau seandainya tidak ada improvement atau tidak ada pendana baru masuk ya. Nah itu sih yang mungkin kita lihat, tapi menurut saya jangan terlalu dijadikan sebagai indikator utama memutuskan apakah kita invest atau enggak. Kalau ternyata memang bagus rasio keuangannya, berarti ya oke gitu ya. Ini kita lebih feel safe lah. Tapi kalau saya lihat biasanya lebih ke arah visi, siapa di balik venture capital, siapa yang ada di balik peer-to-peer lending tersebut.